Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Faroji Bandarsyah, NPM 21211251, bersama teman saya Muhammad Guntur 21211262. Izinkan saya mempresentasikan tentang etika dan profesi hukum advokat. Pengertian advokat. Advokat dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu advocatus, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai officium nobile, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapinya masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan serta demi ketegakannya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat palsu atau membuat kepalsuan, baik dalam maupun luar pengadilan. Mengenai peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam Undang-Undang Advokat dalam pasal 1 ayat 1. Ketentuan tentang fungsi dan peran advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Ruang hidup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan disebut pekerjaan litigasi, suatu bidang yang lebih dahulu dikerjakan advokat, sehingga orang banyak salah paham bahwa pekerjaan advokat hanya terbatas pada bidang tersebut. Bahkan dikatakan bahwa pekerjaan advokat hanya sepenuhnya berkaitan dengan perkara gugatan. Suatu pemahaman yang dapat muncul karena dunia advokat hanya berkaitan dengan perkara perdata. Dalam perkembangannya, sebetulnya masih terdapat banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi. Bidang-bidang tersebut adalah 1. Memberikan pelayanan hukum. 2. Memberikan nasihat hukum dengan peran sebagai penasihat hukum. 3. Memberi pendapat hukum. 4. Mempersiapkan dan menyusun kontrak. 5. Memberikan informasi hukum. 6. Membela dan melindungi hak asasi manusia. 7. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah. Pekerjaan di bidang di atas memiliki kemiripan dengan pekerjaan advokat di Inggris yang disebut barrister. C. Kewajiban advokat dan larangan terhadapnya. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam penyelenggaraan peradilan ialah guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Kewajiban advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat meliputi 1. Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. 2. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dengan membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau oleh masyarakat. 3. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. 5. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. 6. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. D. Pengawasan terhadap advokat. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
Pengawasan tersebut bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasihat hukum yang pada intinya menentukan 1. Bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para penasihat hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hierarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman. Ayat 1 pasal 2. 2. Bahwa seseorang penasihat hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan mengabaikan atau melantarkan klien, bertingkah laku tidak patut pada lawannya, melakukan contempt of court, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban profesi, dan lain-lain. Demikian penjabaran mengenai profesi advokat dan kode etik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.